Yang pertama Dirjen Pemberdayaan Sosial, yang kedua Dirjen Rehabilitasi Sosial, yang ketiga ada Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM), yang keempat ada Dirjen Linjamsos. Nah, TKSK di bawah naungan Dirjen Pemberdayaan Sosial. Ini saya dapat transfer PKH sekian, tapi sebelum saya cairkan sudah ada yang mencairkan. Kira-kira permasalahannya seperti apa itu? Ada isu dari masyarakat atau ini sudah kerjasama dengan TKSK? Ada bagi hasil, betul tidak sih sebenarnya? Oke, masih bersama Mekarwangi News. Kita kupas tuntas semua permasalahan dari desa untuk dunia. Hari ini saya akan ditemani sama narasumber yang cukup brilian, asal Talegong, sebagai TKSK yang sudah tahu pahit manisnya tentang bantuan sosial. Hari ini kita bongkar semua permasalahan bantuan sosial yang sangat cukup besar dikucurkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Bersama Ade Tanto Setiawan. Selamat datang Pak Ade. Selamat siang Kang Budi, dan selamat berjumpa juga untuk para penonton semua. Perkenalkan, nama saya Ade Tanto Setiawan. Saya selaku tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang ditempatkan di Kecamatan Talegong, dan juga yang ditugaskan menjadi pendamping program sembako dari mulai tahun 2018 sampai hari ini. Oh, boleh bertanya sedikit Ya. dan banyak? Boleh. Sangat leluasa waktu untuk Kang Budi. Kalau bantuan sosial itu apa saja sih yang ada? Khususnya di Kecamatan Talegong atau mungkin secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Garut bahkan di Indonesia? Ya. Kalau untuk bansos ini judulnya sosial. Berarti naungan dari atasnya adalah Kementerian Sosial. Dalam artian APBN yang digunakan. Bukan lagi APBD 1 atau APBD 2. Kalau berbicara bantuan sosial sampai detik ini mungkin sudah banyak ya bantuan sosial, termasuk Rultilahu juga bisa masuk bantuan sosial yang sifatnya fisik atau infrastruktur. Jalan lingkungan juga ada itu, tapi dalam program-program tertentu yang dikeluarkan oleh kementerian dan dirjen-dirjen di Kementerian Sosial. Yang lagi viral atau booming. Atau lagi musim, apalagi musim PPKM. Ini ada 3 yang brilian menurut saya, karena boleh kita bicara dulu ke belakang. Boleh. Sumbernya. Jadi untuk bantuan sosial ini khusus untuk program sembako itu bermula dari Raskin yang berbasis BDT atau basis data terpadu hasil PPLS tahun 2011 yang dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, sehingga tahun 2017 itu berubah menjadi Rastra, Beras Kesejahteraan, dan tahun 2018 terhitung Januari 2018 berubah nama menjadi program BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai. Dan berikutnya sekarang menjadi program sembako. Dari sejak 2019. Dan di samping itu ada juga program-program unggulan Kementerian Sosial, diantaranya adalah program PKH. Nah, ini program PKH itu juga sama, merupakan basisnya dari BDT. Tapi untuk program PKH itu namanya program bersyarat. Tidak semua yang tercantum dalam BDT atau sekarang berubah namanya DTKS. Nanti kita kupas perpindahan nama jadi DTKS. Itu bersumber dari DTKS tapi bersyarat karena ada kriteria-kriteria khusus yang layak atau boleh dikatakan layak menerima PKH. Di antaranya ada lansia. Di satu keluarga itu ada lansia, ada bayi atau ibu yang lagi menyusui, ada anak sekolah, dan ada yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Itu untuk program PKH. Tapi saya belum
begitu paham secara mendetail tentang PKH karena saya belum pernah menjadi pendamping PKH. Walaupun secara TKSK-nya berkewajiban juga memantau dan juga menjadi pemerhati dalam program PKH. Karena satu rumpun mungkin dengan logo Kementerian Sosial yang sama, kita juga harus membangun komunikasi yang baik dengan rekan-rekan pendamping PKH. Dan yang ketiga, program yang sangat unggulan ini semasa COVID-19 khususnya PPKM itu ada yang namanya BST, bantuan sosial tunai. Yaitu penyalurnya melalui kantor pos yang ditunjuk oleh pemerintah. Sementara itu jadi program yang unggulan itu ada 1 PPNT, 2 PKH, 3 BST yang lagi booming, yang lagi viral di musim sekarang. Dan dari ketiga bantuan atau program tersebut menimbulkan banyak polemik ya, permasalahan di lapangan ya. Tapi secara tegas pemerintah menegaskan kepada semua pelaksana program, lakukan, dampingi secara profesional sesuai dengan aturan dan perundang-undangan juga pedoman yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Itu. Terkait ini tugas pokok saja ya. Ya. Tugas pokok yang menjadi amanat TKSK itu apa sih? Supaya masyarakat tahu gitu. Kadang memang betul Pak Budi, masyarakat menganggap bahwa TKSK itu adalah pendamping BPNT, itu yang booming di luar. Semua permasalahan dari mulai tek-tek sampai bengek itu ada di TKSK karena TKSK berada di wilayah kecamatan. Ya. Kita flashback ke belakang. TKSK itu statusnya adalah relawan sosial dan merupakan pilar-pilar sosial yang direkrut atau diadakan oleh Kementerian Sosial. Dan pilar-pilar sosial itu bukan hanya TKSK saja. Ada Tagana, ada PSM, ada juga termasuk TKSK, juga ada yang disebut dengan Karang Taruna, itu juga sama merupakan relawan sosial. Pilar-pilar sosial. Bukan pekerja sosial. Bukan. Nah, beda lagi dengan pendamping. Kalau pendamping PKH adalah pekerja sosial non ASN. Dan itu kalau pendamping PKH mempunyai penghasilan sesuai dengan UMR yang ditentukan oleh pemerintah, artinya gaji lah. Kalau untuk TKSK tidak ada gajinya Pak. TKSK itu statusnya relawan sosial. Menurut Permensos nomor 28 tahun 2018, TKSK itu adalah relawan sosial yang diberi kewenangan oleh Kementerian Sosial untuk bersama-sama dengan pemerintah di tingkat kecamatan dalam upaya pelaksanaan atau mensejahterakan masyarakat, dalam upaya-upaya kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Nah, di sini TKSK mempunyai kewajiban karena diberi kewenangan itu. Dan ingat, TKSK tidak punya tempat kerja dan tidak punya waktu kerja. Waktu dan tempat tidak ditentukan, situasional lah. Situasional, apabila dibutuhkan wajib hadir. Boleh kasih kisi-kisi berapa sih sebenarnya tali asih yang diberikan pemerintah untuk seorang TKSK gitu? Jadi gini, Pak Budi juga tahu masalah tali asih. Jadi bentuk kepedulian dari pemerintah terhadap TKSK dinyatakan dalam sebuah dana operasional untuk kegiatan. Dan itu juga harus ditebus dengan kewajiban kita, merupakan laporan bulanan. Ketika kita menyampaikan laporan bulanan dan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh TKSK selama 1 bulan, itu merupakan tiket untuk mendapatkan tadi yang namanya operasional, yaitu tali asih. Tali asih yang ditentukan oleh Kementerian Pusat melalui Dirjen Pemberdayaan Sosial. Karena Pak Budi di kementerian itu dulu itu ada 4 bidang atau ada 4 dirjen. Yang pertama Dirjen Pemberdayaan Sosial, yang kedua Dirjen Rehabilitasi Sosial, yang ketiga ada Dirjen Penanggulangan Fakir Miskin, Penanganan Fakir Miskin (PFM), yang keempat ada Dirjen Linjamsos. Nah, TKSK di bawah naungan Dirjen Pemberdayaan Sosial, Dayasos. Nah, PKH ini ada di bawah naungan Dirjen Perlindungan Sosial. Pendamping PKH itu di bawah naungan Dirjen Perlindungan Sosial. Nah, program BPNT ada di bawah naungan Dirjen PFM. Nah, kemarin keluar surat atau Perpres
nomor 110 tahun 2021 bahwa untuk program atau penanganan fakir miskin, Dirjen Penanganan Fakir Miskin ini SOTK-nya dihilangkan. Sehingga program BPNT jadi nginduk ke Dirjen Linjamsos. Jadi sekarang PKH dengan BPNT itu adi lanceuk lah gitu, sadudulur Adik gitu. kakak ya. Ai kamari mah beda dunungan gitu. Nah, seperti itu. Tadi pertanyaan Pak Budi tentang tali asih yang diterima oleh TKSK itu bervariatif, Pak. Artinya bervariatif di sini jangan bicara angka, Pak. Rada jorang gitu. Biarin kan supaya masyarakat lebih tahu. Kalau gitu berbicara masalah tali asih itu sumbernya dari beberapa sumber kami terima. Sumber tali asih itu pertama dari Kementerian Sosial melalui Dayasos itu sebesar hari ini Rp500.000 Pak, per bulan, dibayarkan 3 bulan sekali. Gitu. Bahkan 4 bulan mungkin tergantung laporan yang kita sampaikan. Betul. Dan Kementerian Sosial pun memberikan atau menginstruksikan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten untuk menambahkan tali asih. Sama namanya tali asih juga dari provinsi. Sampai hari ini diterima Rp300.000 dari provinsi. Sama dikasihnya 3 bulan, kadang 4 bulan, kadang belum ada lah kalau 1 bulan sekali. Nah, ini juga menjadi apresiasi Pak Bupati Garut. Terima kasih Pak Bupati Garut sudah memperhatikan TKSK. Sejak 2009 sampai 2018 kalau nggak salah, itu di kabupaten bervariatif, pernah 150.000 per bulan, pernah 200.000, pernah 300. Dan terakhir karena eksistensi TKSK di lapangan memang sudah ada kegiatan positifnya, kelihatan kinerjanya, eksisnya, maka Pak Bupati memberikan apresiasi dengan memberikan tali asih sebesar Rp1.000.000. Dan di tahun 2021 ditambah 500 jadi 1,5 juta. setengah. Berarti kalau ditotalkan hampir 2 juta ya? Ya, kurang lebih 1.800.000 dari 3 sumber yang berbeda. Nah, ini tugas fungsi pokok antara TKSK, pendamping PKH, pendamping sembako ini sangat beda. Dan kembali lagi dari awal, kalau TKSK itu adalah relawan sosial yang diberi kewenangan oleh pemerintah dalam upaya-upaya kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, mempunyai kewajiban memperhatikan atau memfasilitasi 26 kriteria PMKS. Penyandang masalah kesejahteraan sosial, dari mulai anak terlantar, balita terlantar, tunasusila, wanita rawan sosial ekonomi, ODGJ, dan korban bencana sekalipun itu harus ada catatan minimal di TKSK gitu. Dan sekarang PMKS ini berubah namanya jadi PPKS. Dulu penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan sekarang menjadi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, itu yang menjadi perhatian TKSK. Kalau TKSK itu ada masa kerja atau perubahan SK, kalau di pekerjaan gitu, ada perubahan SK atau secara mobile berlanjut atau gimana gitu secara alurnya. Gini, kita kembali ke belakang bahwa berdirinya TKSK di tahun 2009. Di tahun 2009 diadakannya direkrutlah TKSK. Di situ atas dasar rekomendasi camat. Rekomendasi camat karena TKSK wajib orang yang berdomisili di kecamatan itu. Nah, jadi atas dasar rekomendasi camat dan basicnya adalah Karang Taruna PSM. Itu tidak bisa apabila ada TKSK yang mau jadi TKSK direkomendasi camat tapi tidak bisa menunjukkan SK PSM atau Karang Taruna atau pilar-pilar sosial lainnya. Yang penting pelayan sosial gitu. Nah, setelah itu TKSK tidak mempunyai kantor, tempat kerja, tidak mempunyai waktu kerja kapanpun, tengah malam pun jadi kalau diperlukan masyarakat. Insidental. Nah, itu insidental. Kalaupun tengah malam ada PMKS atau PPKS yang memerlukan perhatian gitu atau memerlukan fasilitasi dari kita wajib hadir. Nah, batasan untuk seorang TKSK itu sampai hari ini belum terjun peraturannya tentang sampai kapan TKSK atau periodisasinya. Kalau ada misalkan di suatu wilayah masyarakat ada yang misalkan berkebutuhan khusus yang terlantar atau bisa langsung berkomunikasi dengan TKSK atau jalurnya seperti apa? Boleh, bisa.
Yang namanya urusan kesejahteraan sosial itu menjadi urusan semua pihak, dari mulai tingkat RT sampai ke presiden, bahkan pelaksana program atau relawan-relawan yang beredar di muka bumi ini wajib memperhatikan gitu. Nah, terkait adanya permasalahan tersebut lebih baik dikomunikasikan. Mau langsung ke TKSK laporan boleh, atau ke tingkat kecamatan ada kesra di kecamatan boleh, melalui tingkat desa yang memang harus wajibnya itu desa, justru desa harus lebih menyisir ke lapangan untuk memastikan warganya status keberadaan warganya. Dan kalaupun masuk ke ranah TKSK, sebetulnya kalau saja itu sudah tercantum di dalam DTKS, itu sudah layak dan tidaknya mendapatkan program pemerintah berdasarkan hasil verifikasi. Contoh kan disabilitas urutan khusus wajib mendapatkan bantuan PKH. PKH ya betul. Tapi kalau mereka atau masyarakat tersebut tidak termasuk di dalam DTKS, mana mungkin Pak? Karena kementerian akan melihat data. Oh, berarti sinkronnya harus dari bawah dulu Nah mungkin itu ya. dari desa, terkomunikasikan dengan pendamping PKH yang ada di desa. Karena kita juga menuntut kepada desa setiap minimal 3 bulan sekali, bahkan setiap bulan saya selalu komunikasi dengan desa. Bahkan saya memberikan kemarin saja 2 hari yang lalu saya memberikan format PMKS atau PPKS. 26 kriteria PPKS yang ada di wilayah Kecamatan Talenggung itu berapa? Yang disabilitas berapa orang, BNBA-nya atas nama siapa, kalau perlu dengan fotonya. Itu. Dari 26 kriteria itu sudah kami dikasihkan ke desa untuk diisi. Oke. Gini nih, kan saya lihat banyak cuitan-cuitan yang ada di Facebook, betul. bahkan beredar di grup-grup WhatsApp. Bahkan ada video-video yang terkait mungkin pelanggaran terkait penyaluran bantuan sosial, apakah itu PKH maupun sembako atau BPNT gitu. Yang Bapak rasakan itu memang terjadi tidak sih sebenarnya? Betul. Saya juga sama peka dengan hal-hal tersebut, melihat kejadian-kejadian atau permasalahan-permasalahan di lapangan khususnya. Bukan berarti saya tutup mata tutup telinga. Dengan upaya dan kemampuan saya untuk membenahi, untuk mencari tahu, serta bahkan kalau perlu, kalau ada hal-hal yang kurang sepadan dengan aturan, saya juga berkewajiban untuk menegur. Menegur hal-hal yang dianggap menyelewengkan aturan lah intinya gitu, sehingga kesannya mencari kesempatan dalam kesempitan. Hal ini juga saya pernah juga mendapatkan pengaduan, bukan pernah lagi tapi sering mendapatkan pengaduan dari masyarakat khususnya KPM dari berbagai program sosial. Bukannya saya tidak peka, tetapi kapasitas saya juga terbatas. Kapasitas saya terbatas. Contoh kasus-kasus PKH, bukan saya tidak ingin terjun langsung menangani hal PKH, tapi karena keterbatasan kita lebih menghargai rekan-rekan kita di SDM PKH untuk menyelesaikan. Karena saya arahkan, coba hubungi pendamping PKH-nya ini, klarifikasi apa yang jadi permasalahan. Gini, mungkin yang lebih umum saja. Kan pernah ada sebuah kasus, bukan kasus permasalahan sih, miskomunikasi atau apalah. Terkait kan kalau bantuan seperti sembako, PKH itu kan sekarang sudah berbentuk kartu ya. Betul. Kartu ya. Betul. Seperti ATM gitu ya. Kalau PKH kan bisa langsung digesek dan lain sebagainya. Regulasinya seperti apa? Apakah setiap KPM itu mendapatkan buku dan kartu atau gimana sih sebenarnya? Ya. Program PKH tadi saya jawab bahwa program PKH ya saya tidak tahu 100% tentang regulasi PKH. Mungkin yang Bapak tahu saja lah ini. Karena saya ditunjuk menjadi pendamping program sembako mulai 2018, saya TKSK ditugaskan menjadi pendamping sembako, berarti pendamping sembako ini tugas tambahan dari status TKSK-nya. Kalau TKSK meluas, relawan sosial murni menangani 26 kriteria PMKS. Kalau untuk program sembako saya diangkat jadi pendamping itu tahun 2018 dan hari ini bulan Januari saya belum menerima SK. Apakah pendamping berlanjut atau tidak? Apakah gitu. TKSK ini tetap dilibatkan menjadi pendamping sembako atau tidak, itu terserah dari kementerian. Cuman biasanya sudah kami terima SK per Januari itu. Nah gini, semenjak saya diangkat menjadi pendamping sembako gitu,
aturan-aturan tentang tadi apa lupa. Penyaluran bukti fisik lah, misalkan buku rekening atau Oh ya, untuk kartu buku gitu. rekening KPM ini sebetulnya program sembako ini yang mulanya adalah program BPNT itu ditunjuk langsung oleh Kementerian Pusat atau Kementerian Sosial sebagai bank penyalur adalah Himbara. Himbara di sini ada 4 yang terlibat. 1 Bank BNI, 2 BRI, 3 BTN, 4 Bank Mandiri. Itu dan tidak keluar dari itu. Yang namanya program BPNT atau sembako pasti 4 bank itu yang punya hak untuk menyalurkan atau sebagai bank penyalur yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, di sini waktu tahun 2018 ada penyaluran kartu yang langsung disalurkan oleh pihak bank ke masyarakat. Tidak melibatkan siapapun. Desa, contohnya di PHP-an lagi. Tidak ada. Bisa, ya. Jadi langsung Bank Himbara tersebut yang menyalurkan kartu tersebut kepada KPM. Kalaupun KPM-nya tidak ada, kartu pasti akan dibawa kembali ke bank. Betul. Tidak ada titip menitip dalam hal ini. Iya. 1. Di sana waktu Bank BNI menyalurkan kartu hanya dalam bentuk kartu ATM saja. Tidak ada bukunya. Di dalam amplop. Buku tidak ada. Yang ada karena pernah saya juga ada masyarakat yang menanyakan mana bukunya. Saya konfirmasi ke Bank BNI. Kata Bank BNI ini pembuatan buku rekening kolektif. Maka yang disebut dengan Burekol. Betul. Burekol itu adalah buku rekening kolektif. Namun kalau untuk PKH kalau nggak salah ada itu bukunya, buku rekeningnya. Kalau untuk KPM BPNT, kalau terakhir di Mandiri justru ada. Saya pernah ada pengaduan beliau membawa buku rekening buku rekeningnya. Jadi saya juga kurang paham terkait penerbitan kartu ATM apakah didampingi dengan. Tapi yang pastinya ATM-nya ada gitu. Ada kalau tapi ATM kalau jelas. bukunya itu disesuaikan dengan itu urusan bank lah mungkin. Nah, kenapa harus ada kartu ATM? Karena ini namanya juga bantuan non tunai. Kalau tunai tidak perlu buku ATM atau tidak perlu kartu ATM atau buku rekening, tinggal kasih aja uangnya. Nah, ini sedikit nih. Kan yang saya tahu, yang pernah saya tahu kan ada 2 bantuan, anggap 2 yang masih berjalan gitu ya. Yang pertama adalah bantuan tunai, PKH lah anggap gitu kan, masyarakat lebih tahunya itu. Yang kedua adalah BPNT. Sisi perbedaannya apa sih sebenarnya PKH dan BPNT supaya masyarakat lebih teredukasi? Betul. Nah, dari segi kesejahteraan disalurkanlah bantuan 2 jenis yaitu PKH dan BPNT. Oke lah, kita bicaranya PKH dan BPNT ya. Berarti dari segi PKH dan BPNT perbedaannya 1. BPNT ini yang sekarang berubah nama jadi sembako lebih cenderung tujuan dan maksud dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dalam upaya penanganan kemiskinan melalui asupan gizi yang seimbang dengan cara non tunai. Karena kalau dikasih tunai masyarakat tidak akan membeli telur, tidak akan membeli beras, bahkan mungkin saja masyarakat akan membeli hal-hal yang kurang bermanfaat. Tidak sesuai dengan kebutuhan asupan gizi. Tidak sesuai dengan tujuan pemberian bantuan itu. Mungkin. Jadi BPNT dimaksudkan untuk itu. Selain itu juga pemerintah memberikan edukasi tentang uang elektronik. Jadi selama ini kan dunia digital sudah mulai ramai, masyarakat itu harus paham bahwa untuk belanja itu tidak usah menggunakan uang cash, bisa memakai kartu ATM lah, gitu ya. Atau uang elektronik gitu. Uang elektronik seperti bayar tol kan kita sudah memakai uang elektronik gitu. Nah, itu maksud tujuan. Nah, kalau PKH itu lebih cenderung untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, pemenuhan di bidang pendidikan dan kesehatan dan juga kesejahteraannya sama. Contoh, kalau mendapatkan PKH dasarnya karena mempunyai anak sekolah. Berarti kewajiban peserta PKH itu menyekolahkan anaknya. Jangan sampai PKH mendapatkan anaknya tidak sekolah, sepatunya rusak, bukunya tidak ada. Betul. Nah, kalau urusan di sisi lain untuk kesehatanmu di sini beliau mendapatkan kartu PKH atau menjadi peserta PKH dasarnya apa syaratnya? Syaratnya karena mempunyai anak yang masih menyusui, yang disusui atau masih dalam kandungan. Kewajiban dari KPM tersebut untuk memeriksakan kehamilannya dan juga setelah lahiran memeriksakan kesehatan anaknya. Intinya untuk sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Betul. Itu makanya di cash.
dikasih uang karena untuk pembelian sepatu. Oh, Tidak kasih sepatunya kan, tapi melalui program tersebut dibelikan sepatu untuk anak sekolah. Nah kalau BPNT lebih cenderung ke asupan gizi, makanan, Makanya sehingga non tunai. non tunai ya langsung sembako dan lain sebagainya. Khawatir pemerintah kalau dikasih tunai akan dibelanjakan bukan ke maksud dari pemerintah. Oh iya betul. Nah gitu. Jadi karena itu pemerintah mengeluarkan aturan seperti itu. Berarti untuk BPNT itu tidak boleh dicairkan secara tunai berarti? Tidak boleh, sangat tidak boleh Tidak dicairkan. boleh. Walaupun kemarin pada waktu tahun 2021 di akhir tahun ada surat edaran dari Pak Dirjen PFM sebelum bubar. Iya. Nah, sebelum bubar mengeluarkan surat edaran bahwa untuk program sembako dan maksud tujuannya untuk mempercepat penyaluran, maka BPNT atau sembako boleh dicairkan. Oh iya. Itu hanya 1 kali karena untuk mempercepat. Karena gini, dalam program sosial apapun, yang penting menurut peraturan Menteri Keuangan, di situ disebutkan bahwa 105 hari tidak dicairkan secara berturut-turut, uang yang ada dalam saldo PKH, BPNT ataupun akan dikembalikan ke kas negara secara otomatis oleh sistem. Maka kemarin daripada di akhir tahun 2021 takut hangus, sehingga kementerian segera memerintahkan kalau ada yang belum sempat mencairkan, cairkan secara uang juga tidak apa-apa. Oke. Nah, Berikutnya gini. Ini kan menuju terhadap persoalan-persoalan yang ada. Yang pertama kita flashback ke belakang. Saya pernah dengar terkait kartu itu. Anggaplah kartu sakti ya. Ya, kartu ATM. Kartu sakti dari pemerintah gitu kan. Ada yang dikolektif, malah dikumpulkan di satu tempat. Apakah betul isu itu? Itu pernah saya juga mendengar dari sebuah lembaga pemerhati, dan itu pernah mendatangi kepada saya. Dalam pedoman umum BPNT program sembako tahun 2020 Ya. juga sekarang diperbaharui dengan Permensos nomor 5 tentang penyaluran program sosial atau bansos, sangat dilarang melakukan kolektif, betul. sangat dilarang. Tapi masih terjadi di lapangan, dan saya pernah terjun langsung ke lapangan, dan saya juga pernah menemukan hal itu. Ini kan Saya tidak usah sebut desanya atau ya. Gini kan, ini kan sebagai edukasi buat masyarakat atau KPM yang kebetulan sebagai peserta, tolong ambil gitu kan, tolong ambil kartunya, simpan oleh sendiri gitu, jangan sampai orang lain memegangnya. Betul, gitu, logikanya seperti itu. Nah, ketika saya datang ke lapangan, terjadilah salah satu warga yang mengkolektif. Ada 2 sampai 3 kartu yang dipegang. Pas saya monitoring, ibu sini bu, kenapa ibu memegang kartu orang lain? Jumlah 4 itu kartu siapa saja, saya tanya. Beliau menjelaskan bahwa ini kartu tetangganya, ini kartu orang tuanya, dan saya mewakili untuk mengambilnya. Kenapa tidak ibunya atau tidak tetangganya langsung yang datang melakukan transaksi di warung yang ditunjuk? Alasannya orang tersebut sudah tua, sudah tidak ada kemampuan untuk berjalan. Kalaupun naik motor juga suka ada efeknya. Oh iya betul. Nyeri tuur lah dan sebagainya. Begitu juga dengan letak geografis yang memang luar biasa. Dan ada nih salah di Talegong ini kan letak geografisnya luar biasa, ekstrim. Ada salah satu KPM yang untuk mengambil atau bertransaksi itu mencapai puluhan kilo dengan biaya 50.000 ongkos ojek. Sementara bantuan yang didapat seperti itu, jadi rugi lah istilahnya, hitung-hitungan seperti itu. Saya sarankan kalaupun ibu mau mengambil atau mengambilkan barang yang milik orang lain, lebih lengkap administrasi. Betul. Dengan memberikan surat kuasa. Tidak usah diketik bu, menurut kata saya. Tulisan tangan juga itu sah, bahkan lebih dihargai. Berarti bahkan itu harus ada komitmen antara kan kalau bicaranya di daerah gitu kan, tidak setiap tempat ada e-warung. Ya betul. Kan, otomatis di tempat-tempat tertentu. Itu kan e-warung itu ada pemantaunya tidak? Kalau e-warung pemantaunya saya sendiri sebagai pendamping. Oh gitu. Harus melakukan monitoring karena gini, kalau untuk program sembako ini di tingkat kecamatan itu dibentuk yang namanya TIKOR, tim koordinasi. Itu sudah tercantum dalam pedung. Siapa ketuanya di tingkat kecamatan?
camat sebagai penanggung jawab program di tingkat kecamatan. Ketua tim koordinasinya adalah sekcam atau sekmat. Iya, gitu. iya. Dan sekretarisnya adalah Kasih-Kesra. Oke. Anggotanya meliputi seluruh perangkat kecamatan ditambah dengan kepala desa. Dan kepala desa itu sebagai penanggung jawab program di tingkat desa, dibantu oleh perangkat desa lain sebagai pemantau dan berkoordinasi kerjasama dengan kami TKSK untuk melakukan monitoring ketika lagi adanya transaksi. Yang jadi bingung Pak Budi, ini saya juga mau menyampaikan. Dalam Pedum diatur bahwa kendali pembelanjaan ada di tangan KPM. Betul. Yang penting jangan sampai melewati 3 bulan atau 105 hari. Silahkan KPM membelanjakan kapan. Oke. Yang lain mencairkan bulan ini bertransaksi. Tapi saya ingin nanti ajalah bulan 2. Dan itu tidak akan hangus. Oh, contohnya gini. Anggaplah saya KPM. Anggap saya KPM pemegang kartu BPNT. Ya. Ketika saya pergi ke e-warung, contohnya misalkan saya hanya beli telur saja 2 kilo gitu. Lalu besoknya saya beli beras, boleh tidak? Boleh. Sangat boleh. Mungkin tidak dilayani itu. Harus. Dan itu menjadi kewajiban e-warung sesuai komitmen. Kalau tidak dilayani dengan alasan kenapa tidak kemarin? Nah. Apa tindakan, mungkin ada tindakan secara hukum yang bisa disangsikan kepada e-warung tersebut? Nah, saya belum ke sanksi hukum. Jangan dulu main ke sanksi hukum karena tidak tercantum dalam Pedum bahwa ada sanksi untuk penyelaksana program termasuk e-warung atau agen yang memang ada sanksi tapi itu dengan batasan-batasan tertentu. Kalau seperti itu, kami sebagai pendamping dan juga tikor kecamatan semua pelaksana wajib mengedukasi. Baik ke masyarakat ataupun ke pelayan. Karena e-warung di sini kan bukan pegawai Kementerian Sosial, Pak. E-warung ini adalah kepanjangan tangan dari Bank Himbara. Karena Bank Himbara itu anak buahnya yaitu e-warung atau agen. Nah, mereka punya kewajiban koordinasi dengan kita pelaksana program. Saya atau TKSK yang ditunjuk menjadi pendamping sosial mempunyai tugas dan fungsi. Yang pertama adalah memfasilitasi kesulitan masyarakat dalam bertransaksi. Yang kedua, memberikan edukasi terhadap masyarakat. KPM lebih dekat ke KPM kami. Memberi edukasi ke masyarakat tentang bagaimana program yang sebetulnya yang sesuai aturan. Berikut memberikan edukasi kepada e-warung. Mungkin satu lagi tentang pembelanjaan mungkin ya. Contohnya kalau besaran untuk BPNT itu kita fokus di BPNT ya. Nah, karena kan permasalahannya supaya satu jiwa dengan Bapak gitu kan. Kalau di PKH-nya kan hanya pemerhati gitu kan. Untuk BPNT saja. Seandainya saya ingin belanja semuanya telur mungkin karena kan beras di rumah ada mungkin terus kacang-kacangan mungkin ada kan sektor di Talegong itu kan pertanian. Hampir semua masyarakat gitu kan walaupun tidak semua, hampir semua masyarakat itu pasti menanam padi, jagung dan lain sebagainya. Misalkan ketika kartu itu dibelanjakan ingin beli telur aja semua, boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalaupun boleh itu harus membuat Pedum khusus Kecamatan Talegong. Ini Pedum nasional. Jadi Pedum ini mengatur yang namanya pembelanjaan itu dulu waktu tahun 2018 BPNT launching hanya 2 macam. Yaitu beras dan telur. Beras dan telur. Masalah volumenya terserah KPM. Mau beras 1 kilo, mau telur 5 kilo, banyak gitu kan? Tidak banyak masalah. Tahun 2019 berubah menjadi program sembako. Yang awal tadi hanya beras dan telur itu nilai uangnya hanya 110.000. Kalau sekarang berapa ya? Nah, setelah tahun 2019 awal berubah namanya jadi program sembako menjadi 150.000 per KPM. Dengan ketentuan harus dibelanjakan kepada 4 varian wajib. 1 unsur karbohidrat. 2 unsur protein hewani, yang ketiga unsur protein nabati dan yang keempat vitamin dan mineral. Itu dengan nilai 150.000. Itu wajib dibelanjakan. Nah, ketika terjadi COVID-19, maka pemerintah menambahkan angka 50.000. Jadi 200 sampai hari ini.
Nah, tadi yang disebut karbohidrat ini apa? Gitu kan. Karbohidrat ini terkandung di dalam satu beras, terus jagung, sagu, itu boleh dibelikan jagung gitu nggak masalah. Atau umbi-umbian Nah, dan yang sebagainya. disesuaikan dengan makanan sehari-hari Oke. itu karbohidrat. Yang kedua protein hewani. Protein hewani ini terdiri dari ada daging ayam, daging sapi, itu daging-dagingan, Iya. terus juga telur dan juga ikan. Kan. Mana saja yang diinginkan. Apakah mau ayam, apakah mau telur atau mau daging ikan boleh. Nah. Dan yang ketiga adalah protein nabati. Ini terkandung dalam kacang-kacangan yang mungkin bisa saja kalau sudah diolah menjadi tempe menjadi tahu gitu kan. Nah, yang keempat vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral itu terkandung dalam buah dan sayuran. Ya. Mau buah saja boleh, mau sayur saja boleh. Kedua-duanya lebih boleh. Tapi kan volumenya tidak Volumenya tidak diatur. Yang tidak penting belanja 200.000 dengan nilai yang tak dengan kaparian yang Oke, tadi. gini. Gitu. Kan kebetulan saya ada di daerah lah. Betul. Saya melihat sering gitu kan. Belanjanya kok sama gitu kan. Misalkan ada 10 kpm bareng gitu kan jalan, kok bawanya sama. Seolah-olah ada settingan gitu. Apakah betul itu atau tidak? Nah, ini pemahaman masyarakat terhadap program sembako ini, tidak semua masyarakat menganggap bahwa itu adalah kendali pembelanjaan ada di tangan beliau. Kebanyakan masyarakat menganggap inilah pemberian atau bantuan. Ya. Padahal diatur dalam pedung, masyarakat diberi keleluasaan untuk membelanjakan barang tersebut. Kaitan dengan nilai barang yang sama, seolah-olah ada settingan supaya gini dan sebagainya, itu juga pernah ditarik ke dalam musyawarah di tingkat kecamatan dengan seluruh Forkompimcam dan desa hadir di situ, kepala desa. Tidak ada kesepakatan untuk menentukan beras berapa kilo. Oh iya, betul. Saya juga memonitoring di sini beras rata-rata 10 kilo. Nah, kan gini. Kan tidak ada yang penting mencakup beberapa unsur gitu kan dalam pembelanjaan. Misalkan berasnya 1 kilo. Boleh kan? Boleh. Atau setengah kilo juga boleh. Boleh. Nah, Saya tidak mempermasalahkan jumlah. Telurnya 5 kilo Boleh, misalkan. boleh. Buahnya setengah kilo. Yang penting 4 varian kebelanjakan semua. Gitu. Tapi kadang-kadang saya pernah lihat juga sih, kadang-kadang ada ya bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi di warungnya gak ada. Nah, Contohnya gini, kan ada nenek-nenek nih, nenek-nenek mau belanja kan butuh protein nabati, yang ada hanya kacang. Nenek kan sudah gak punya gigi, gimana makannya gitu. Sedangkan tempenya nggak ada. Gimana nih solusinya ini kan perlu dibahas gitu. Perlu edukasi untuk masyarakat dan juga edukasi untuk penyuplai barang nih. Betul. Ya. Hal ini bukan hal pertama. Oh iya. Kalau sekarang sudah menginjak 3 tahun lebih untuk program tersebut. Di awal-awal program itu sempat muncul polemik. Muncul polemik terkait dengan kebutuhan masyarakat yang harus disesuaikan. Salah satu contohnya gini. Saya pernah membawa diskusi ini ke tingkat kabupaten. Bahkan masih ada dokumennya di ruang Pasekda langsung. Karena ada laporan dari sebuah lembaga bahwa program BPNT di Kabupaten Garut diintervensi dengan pemaketan. Apakah di dalam pedum ada pemaketan? Tadi kembali lagi tidak ada pemaketan. Tidak ada pemaketan. Karena kendali pembelanjaan ada di tangan KPM. Okay. Bahkan kalaupun KPM tidak merasa puas dengan barang yang disediakan oleh agen, bisa tidak melakukan transaksi. Boleh pemesanan di bulan berikutnya mungkin. Atau mencari agen yang lebih layak yang menyediakan barang tersebut. Tapi dengan catatan tidak bisa sembarang warung, karena kalau sembarang yang warung yang gitu. penting mempunyai mesin untuk gesek atau edisi itu. Kalau masyarakat sekarang berangkat ke toko A karena di agen warung itu tidak tersedia barang, terus dia tidak melakukan penggesekan karena tidak puas. Mereka pindah ke toko B, ternyata toko B bukan warung yang dituju pemerintah yang tidak punya komitmen dengan bank, bukan punya, itu akan gagal total karena tidak bisa dilakukan transaksi. Dan itu juga menurut warung dan juga menurut Himbara dikasih kode-kode tertentu untuk penarikan, tidak bisa diuangkan, tidak seperti itu. Nah, itu juga pernah saya bawa ke ranah tingkat kabupaten.
kenapa alasannya ada pemaketan? Saya tidak munafik dan saya tidak bisa mengelak terkait pemaketan, ini betul terjadi. Bahkan bukan hanya di kita, ini isu nasional. Isu nasional. Karena apa? Alasan dan edukasi juga evaluasi terhadap era warung sudah dilakukan. Kenapa Anda melakukan pemaketan dengan menyediakan beras 10 kilo rata untuk sekian KPM? Dengan mending lah kalau varian-varian lain masih bisa ini, kalau beras kan sudah di seolah-olah sudah di wayahna gitu. Seolah-olah sudah mau tidak mau KPM harus ambil ini gitu. Nah, ini memang ada alasan yang perlu jadi pemikiran kita semua, khususnya para pemangku kebijakan di atas. Karena mereka para agen lebih baik mengundurkan diri dari keagenan. Ini jelas kepada saya berbicara. Lebih baik mengundurkan diri dari keagenan dan tidak lagi melayani KPM daripada harus melayani KPM seperti yang tadi disebutkan dalam Pedum. Contoh, warung A kan satu agen itu rasionya adalah 250 KPM. Jadi satu warung wajib melayani paling maksimalnya 250. Kalau 300 KPM itu mungkin saya tidak terlayani karena antrian kalau banyak. Nah, contoh si agen A atau warung A melayani 250 KPM. Yang namanya masyarakat pengambilan tidak mau hari sekarang beli beras, besok beli telur atau minggu depan beli varian lain. Tidak kan? Yang namanya masyarakat ketika melihat orang lain sudah membawa beras ataupun varian lain, langsung diserbu oleh masyarakat bahwa ada pencairan nih. Sehingga terjadilah antrian dan gerombolan masyarakat di lokasi warung tersebut. Oke, kata agen nih, alasan agen yang pernah saya konfirmasi. Oke Pak, cenah saya bisa tidak melakukan pemaketan. Si A pesan beras 2 kilo. Belum saja melayani yang 2 kilo ini, si B minta 5 kilo, si C minta 10 kilo, si D minta 7 kilo beras. Ditambah lagi dengan varian lain, saya minta telur 2 kilo, si A, si B minta telur setengah kilo, si C minta telur 1/4 kilo. Dan itu dibolehkan dalam Pedum, wajib dan harus seperti itu. Oke lah kata agen, kalau hanya 10 KPM, kalau saya 200 KPM dengan waktu yang bersamaan, bujeng-bujeng mikiran itu Pak, boro-boro memikirkan tapi melayani seandainya itu. Ada gitu, seandainya ada masyarakat yang menginginkan seperti itu, tapi di waktu yang lain gitu, contohnya kan sekarang masal mungkin hari ini, saya mah udah punya keinginan lain, saya mau besok supaya santai, boleh tidak? Boleh. Oke. Karena tugas agen atau warung itu menyediakan bahan yang ditentukan oleh Pedum untuk melayani masyarakat pengambilan. Nah, termasuk tadi volume juga hitung-hitungan, bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini bantuan nilai uang yang diterima oleh masyarakat itu 200.000. Tapi yang diterima masyarakat hanya sekian hitung-hitungan mereka. Kalau diakumulasi setelah harga di daerah mungkin gitu. Kalau buat pendamping hanya mengingatkan kepada agen, silahkan Anda berdagang ke KPM, melayani penjualan ke KPM dengan catatan tidak melebihi harga yang sudah ditentukan oleh Pemda. Pemda Garut kan punya ada peraturan bupati tentang harga maksimal yang dijual. Boleh menawar tidak itu KPM? Misalkan harga telur ini misalkan 30.000, ternyata di warung 28. Boleh nawar karena ini perdagangan bebas seperti bahkan kalau saya mau, kalau yang diinginkan oleh saya, ini program akan berjalan sesuai aturan apabila di pasar semua pedagang dikasih mesin EDC. Oh iya, betul. Contoh di Desa Sukamulya ada pasar setiap hari Sabtu. Semua pedagang yang ada di pasar, tapi pedagang yang sesuai aturan tadi yang 4 varian, kasih mesin EDC. Saya yakin program bakal berjalan lancar. Ini kan perlu diperhatikan oleh pemerintah. Nah, itu keinginan saya. Kalau memang ingin sesuai dengan aturan, dengan Pedum, seperti itu. Tapi kalau hanya orang-orang tertentu atau warung-warung tertentu yang dikasih EDC, mungkin keterbatasan pihak Himpara juga.
memang lebih banyak agen lebih memudahkan masyarakat untuk bertransaksi menurut saya. Tidak ada larangan seperti itu. Cuman kembali lagi ke Himbara, ke banknya. Dan itu tahun 2019 perpindahan dari Bank BNI ke Mandiri. Kalau agen dengan penyedia barang itu beda orang atau Nah, sama sebenarnya? tidak ada penyedia barang dalam hal Pedum. Oh, Agen mau ngambil dari luar Jawa Barat atau mau ngambil dari manapun silakan. bebas. Yang Ini penting tidak ada harga aturan. terjangkau kan bisnis. Intinya tugas dan fungsi agen itu satu, melayani KPM ketika KPM ingin melakukan transaksi. Oke. Barangnya mau dari Arab Saudi juga saya tidak melarang. Kayak gini kan supaya jadi edukasi juga, walaupun memang nantinya ini akan kembali ke agen. Contohnya misalkan tadi saya sempat singgung terkait kebutuhan masyarakat yang diinginkan gitu kan. Seandainya misalkan di hari-hari senggang kan tadi boleh asalkan Jangan lebih dari 3 bulan. 3 bulan gitu kan, asalkan tidak lebih dari 3 bulan boleh. Tiap hari misalkan boleh dilayani itu. Harus. Tapi harus ada catatan dong di agen. Harus. Hari ini beli telur, besok tidak boleh beli telur lagi kalau gitu. Yang ya iya. Harus ada catatan misalkan di absen nih. Kan itu dalam bentuk administrasi keagenan itu. Oh. Agen itu wajib koordinasi dengan baik pendamping atau tikor kecamatan atau dengan desa sekalipun harus berkoordinasi karena dengan kaitan dengan pelaporan, Pak. Ini harus dilaporkan, harus ada absen. Di agen itu harus ada absen. Absen siapa yang ngambil, ini yang sukses, ini bahkan banyak kejadian saldo nol, ditulis saldo nol ada kan dengan supaya keterangannya. jadi edukasi. Nanti kan nenek-nenek yang Ya. yang nggak kuat makan kacang bisa beli kacangnya sedikit asal sesuai dengan aturan Nah, saja. kedua tadi terkait komoditas yang lain, itu juga ada tempe, tahu, daging ayam, ikan, daging sapi. Kalau untuk telur saya Telur. setuju Nah. saja. Satu kan awet gitu kan. Termasuk tempe, Om. Tempe juga pernah di Sukamaju pernah penyaluran tahu. Gitu. Karena apa tadi apalagi kalau disesuaikan dengan Pedum, masyarakat mau mengambil minggu depan. Ini penyedia barang atau agen sudah menyediakan sekarang tempe dan tahu itu sehingga keluarlah kacang. Kacang ini kan banyak. Pak. Kacang tanah, terus kacang hijau juga itu kan kacang hijau juga bahkan ada vitaminnya juga gitu. Terus ada juga kacang yang sayur itu bisa, itu kacang panjang. Bukan tidak terpaku terhadap satu jenis kacang-kacangan. Kan supaya masyarakat lebih tahu dan agen juga bisa lebih. Cuman begini, saya pernah memberikan edukasi kepada agen. Kalau toh seperti itu banyak yang tahu yang busuk, tempe yang busuk, bahkan ayam. Kalau agen tidak mempunyai freezer sudah itu akan busuk akan terjadi. Bukan untung malah buntung. Ya, nah itu. Maka saya sarankan bagaimana caranya penyediaan barang yang minimal bisa bertahan 1 minggu. Ya. Itu saran, bukan kewajiban. Saran. Saran. Silakannya. Tadi akhirnya dari segi protein hewaninya ya telur itu memenuhi unsur, bahkan telur itu luar biasa vitamin dibandingkan daging. Bukan tidak penting, daging penting, apalagi ikan penting, tapi di dalam kandungan telur bahkan itu lebih tinggi protein gitu. Oke. Tadi sudah jelas ya terkait transaksi dan apalah. Ini tadi sempat kita bahas masalah kartu juga nih. Sebenarnya sebelum saya kesini saya sempat pinjem nih kartu dari seseorang. Boleh kita perlihatkan boleh tidak? Boleh. Karena setelah saya telusuri ini ada yang ganjil sebenarnya. Ada yang ganjil sehingga ini akan menjadi satu permasalahan baru sebenarnya. Bukan masalahnya buat agen, tapi masalah buat KPM itu sendiri sebenarnya. Contoh lah, kalau misalkan kartu ini hilang, ini kan masalahnya ini. Tapi saya pernah juga teliti hampir semua kartu ada pinnya gitu kan. Ada pinnya sudah tercatat ini. Nah, kan ini orat kan? Ya, betul. Orat. Seharusnya kan nggak boleh ke kamera ya. Tapi ini pin. Ini kan ketika misalkan kartu itu hilang, saya temui kan saya bisa ngambil dong. Betul. Bisa ngambil. Betul. Apakah pin ini sengaja
ditempel oleh KPM atau memang oleh petugas ini sebenarnya? Ya. Terkait kartu yang sudah tertempel, nggak apa-apa lah dibilang. Terkait Itu kan kartu ada yang pinnya. sudah, ya kan kenapa apa? Karena saya tidak akan pinjam, tidak bisa transaksikan. Terkait kartu yang sudah ditempel ini oleh nomor PIN, justru saya balik tanya siapa yang nempel. Nah itu yang jadi pertanyaan. Karena kami dari pendamping tidak menganjurkan untuk ditempel. Bahkan saya pernah sosialisasi ke masyarakat. Walaupun mereka menerima kartu dengan PIN yang disediakan dalam amplop, Betul. saya menyarankan untuk ganti PIN. Iya. Tapi kita juga jangan lupa ke SDM kita. Masyarakat prasejahtera khususnya di kecamatan kita, Nenek-nenek, kakek-kakek lah. SDM-nya jangankan untuk ganti PIN, bahkan banyak KPM yang baca pun tidak bisa. Gitu kan? Itu baca pun tidak bisa. Maka untuk arahan penggantian PIN itu hanya saya sarankan didampingi oleh keluarganya. Ya minimal difasilitasi. Nah, gitu. Kalaupun mau difasilitasi oleh kita, kalau mau ayo gitu, untuk penggantian PIN. Nah, ini pertanyaan, siapa yang menempel ini? Saya juga belum tahu. Nah, ini siapa kan yang perlu menempel. ditelusuri gitu kan. Apakah dari pihak Keluarga atau pihak lain? Nah, itu. Nah, terus kedua, oke, PIN adalah merupakan hal private yang tidak privasi, bisa ya? diketahui oleh orang lain. Yang namanya orang tua dengan usia sekian puluh tahun, atau mungkin yang muda juga kalau buta huruf tidak bisa menghafal, apalagi bertransaksi. Iya, betul. Sehingga mereka akan meminta bantuan ke petugas di agen warung, bukan petugas seperti pendamping atau apa, untuk mengentri atau memijit angka-angka tersebut dalam. Dan itu kan kebetulan itu seperti masal gitu. Ya makanya masal itu siapa gitu kan, Nah. karena dari kita dari pendamping tidak pernah menganjurkan, tidak pernah tidak Mungkin pernah gini, mengarahkan, saran apalagi saya kan menyuruh. Boleh saja, tapi kalau boleh sih tekniknya yang berbeda. Misalkan ini kan takut lupa atau takut apa. Mungkin saja bisa difasilitasi, ditulis di tempat yang lain atau kertas yang lain, tapi jangan ditempel di kartunya. Supaya apa? Supaya Bahkan, ketika hilang, kalau- hanya kartunya saja yang hilang gitu. Kalau berbicara ke pendamping, bukan hanya itu. Kalau saya sudah mengira, bahkan ketika mereka ada keluhan, kartunya saldonya 0, datang ke Pak, kartu saya 0. Pas dilihat sama saya ada tempel, saya buka. Ingat-ingat Bu, harus ingat ini angkanya berapa, buka, itu hak Ibu. Jangan ditempel seperti ini, sudah sering. Tapi mereka kan dengan mungkin saja dengan mereka yang menginginkan, KPN yang menginginkan, mungkin saja keluarganya atau dibantu oleh pihak lain. Dalam hal ini mungkin karena banyak kan, banyak yang memfasilitasi dari mulai presiden sampai tingkat RT kan banyak yang mempunyai pemikiran lebih baik ditempel karena takut lupa dan sebagainya. Itu alasan yang saya temui di lapangan. betul. Dan saya sudah menyarankan kalau bisa diingat-ingat lah. Hanya 6 angka. Nah, kalau boleh ditulis di tempat lain Nah, mungkin gitu. kan. Atau disimpan di handphone lah kalau yang punya Kalau handphone. nenek-nenek kan nggak punya handphone. Kalau andaikan anaknya punya handphone, tulis aja di handphone kalau lupa. Nanti mau pencairan atau mau melakukan transaksi, tanya lah gitu. Sudah sering saya Oke, berarti- tapi tidak lupa yang sudah saya copot, saya sudah ada lagi, Pak. Saya copot, begitu datang lagi memperlihatkan kartunya, sudah ada lagi, sudah ditempel lagi. Ini kan supaya satu tugas-tugas dari semua stakeholder untuk mencerdaskan masyarakat juga. Iya, sebenarnya. kita kan pengenalan uang elektronik tadi judulnya juga gitu. Nah itu, cuman kalau uang elektronik kan tidak pakai PIN. Seperti kartu tol kan bisa dipakai belanja. Tapi itu tidak pakai PIN, tinggal ditempel langsung sinkron dengan mesin. Tapi kalau ATM, ini kan ATM seperti halnya kita punya ATM. Cuman tidak bisa diuangkan. Kalaupun diuangkan akan terdeteksi oleh sistem perbankan. Oh iya. Itu akan Karena terdeteksi. ada kode-kode tertentu. Ya, karena ada kode tertentu itu. Dan memang tidak ada menu untuk pencairan diuangkan. Kalau di dalam kartu BPNT. Kecuali di PKH itu memang strukturnya untuk Kalau di PK tunai. bebas, karena itu kan ditunaikan Jadi dengan kan gini, harapan. kenapa saya tunjukkan kartu seperti ini? Ini kembali lagi ke belakang. Oh ternyata asumsi masyarakat ketika ada pembobolan rekening, bukan rekening, pencairan di luar KPM, itu kan mungkin terjadi sebenarnya. Kalau seandainya PIN-nya ditempel seperti ini. Gitu. Tidak akan. Kok kenapa? Saya yakin. Karena yang namanya transaksi itu harus berbentuk fisik.
kalau hanya punya Udah gini PIN, maksudnya. Contohnya kan sempat ada kasus ATM-nya itu dikumpulkan. dikumpulkan oleh Misalkan oleh seseorang. Heeh. Bisa saja kan ada permainan. kalau memang kartunya dipegang oleh orang lain, Iya, beberapa maksudnya kemungkinan terjadi ya, kalau memang dia mempunyai etikat kurang baik Nah, misalkan. itu mah kan sistemnya sistem perbankan lah, Ah. lebih paham mungkin Kang Budi juga terhadap perbankan. Kalau hanya PIN-nya diketahui oleh orang lain, Kalau tapi PIN kan, kartunya dipegang oleh KPM, mana mungkin Nggak ada. mungkin, Ah. nggak mungkin. Nah, Ini ini ketika hilang, mungkin dipegang oleh orang lain kan mungkin saja ini dipergunakan, gitu. ya, bisa saja terjadi seperti itu. Atau hilang, ditemukan, ini PIN-nya. Atau saya ini, Nah, misalkan ini kan saya pinjam, ini pinjam, walau alam ada saldonya atau tidak. Ini hanya sebuah contoh. Saya ambil misalkan, ternyata ada. Saya besok cairan bisa kan? Tidak bisa kalau bentuk uang. Ke warung maksudnya. Nah, iya kalau ke e-warung. Saya belanjakan maksudnya, kalau saya dibelanjakan. belanjakan. Bisa kalau seperti itu. Nah, itu makanya saya juga memberikan edukasi baik ke masyarakat ataupun ke semua stakeholder. Yang pertama, kartu harus dipegang oleh yang bersangkutan. Oh itu, Tidak kartu boleh, harus ya. dipegang oleh pemilik kartu. Bahkan Kementerian Sosial pernah menggembor-gemborkan gerakan pegang kartu. Oh iya betul. Baik betul, PK atau BPNT, gerakan pegang kartu oleh sendiri, karena banyak isu-isu kartu dipegang oleh kelompok lah, oleh RT RW lah, oleh desa, itu kan tidak boleh, apalagi oleh pendamping lah dan sebagainya. Isu itu banyak, sehingga Pak Menteri waktu itu gerakan pegang kartu sendiri. Jadi KPM wajib memegang kartu dan tidak boleh pindah tangankan kepada orang lain. Sangat. Yang kedua mungkin yang perlu dicatat, PIN-nya tolong PIN, ditulis di tempat berbeda gitu kan. Kalaupun takut lupa, simpan di HP atau apa di mana lah, di jangan buku sampai. gitu kan. Memang tujuannya untuk memudahkan. Iya, betul. Tetapi itu kan disinyalir akan berpotensi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi contohnya apabila hilang ditemukan oleh orang lain dengan mudah mencairkan. Tapi kalau tidak ditempel, kartu hilang aman. Tinggal ganti. Tinggal laporan ya, mungkin laporan ganti kartunya. Betul. Aman gitu. Yang berikutnya ini tak luput mungkin satu permasalahan juga. Saya pernah dapat video juga ini, walaupun mungkin sedikit lah bisa dijelaskan karena ini berhubungan dengan PKH bukan dengan BPNT. Ada kiriman dari netizen. Betul. Oh, ini saya dapat transfer PKH sekian, tapi sebelum saya cairkan sudah ada yang mencairkan. Kira-kira permasalahannya seperti apa itu? Sekali lagi saya mohon maaf. Permasalahan itu. Ya. Tapi karena atas nama TKSK-nya. Ini bukan pendamping sebagainya. Oh, betul. Atas nama TKSK. Sejauh Bapak tahu aja lah gitu. Atas nama TKSK saya berkewajiban ikut terlibat dalam semua program yang diluncurkan atau dikucurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Mau ada BST lah, TKSK selayaknya hadir. Mau ada PKH lah, TKSK minimal hadir dan ikut memberikan edukasi. Walaupun edukasinya tidak 100% memahami seutuhnya regulasi atau aturan yang diterapkan untuk PKH. Kebetulan Kang Budi, kasus kayak gitu pernah terjadi juga di Talegong, bahkan menimpa keluarga saya juga. Oh iya. Bahwa beliau merupakan KPM PKH yang dianggap gagal penerbitan kartu, karena mungkin dengan aturan-aturan yang saya kurang paham, sehingga mungkin juga karena peralihan atau migrasinya bank. Mulai dari BNI ke Mandiri atau gimana? Kan gitu. sekarang yang sah itu adalah bank himbarannya, yang penyalur PKH itu Bank Mandiri. Mandiri sekarang. Yang dulunya adalah BNI. Nah, si orang tersebut waktu perekrutan menjadi peserta PKH selama Bank BNI menjadi penyalur. Ketika ada perubahan bank ke Bank Mandiri, itu belum dicetakkan kartu, ini sudah migrasi ke Bank Mandiri, sehingga beliau tidak pernah menerima kartu. Sudah menjadi tercatat sebagai peserta PKH tapi tidak memiliki kartu. Betul. Karena banknya sudah pindah, didata oleh bank yang ini, dikeluarkan atau sekarang sudah pindah bank. Akhirnya, tapi di sini juga sudah jadi catatan di bank ini. Akhirnya Bank BNI ini diwajibkan mengeluarkan atau mengeksekusi atau menyalurkan bantuan tersebut. Nah, tidak usah disebut namanya, cuman pernah datang laporan saya membawa kartu. Mereka itu di Sukamulya saja 24 KPM kalau nggak salah. Oh, banyak ya. Ya,
yang seperti itu datang ke kami. Ini saya mendapatkan buku rekening, bukan kartu, buku rekening dari Bank BNI. Ini bukunya diterima dari mana? Dari bank. Tapi sayang, saya hanya bisa mencairkan sebagian, dan sebagian ada yang sudah dicairkan terlebih dahulu. sudah ditransfer atau dicairkan Ya, mungkin. dicairkan terlebih dahulu. Asumsi masyarakat itu ada yang nyuri atau menyalahgunakan, ada oknum petugas dan lain ya, sebagainya dan gitu kan. Padahal secara logika buku tersebut dikasih oleh bank langsung ke KPM kan, tanpa perantara, dalam bentuk buku rekening. Nah, di situ saya lihat bukunya. Di dalam buku tercantum tanggal 16 Juni 2021 masuk uang dengan angka kode transaksinya 2, berarti dana masuk. Iya. Masuk ke rekening dengan nilai kalau nggak salah 6 juta lebih lah. Iya. Itu karena mungkin alokasinya jadi dari bulan apa lah di tahun 2021. Sehingga Mungkin tiga bulan itu sampai 6 juta. Mungkin saja. Mungkin karena satu KPM bisa saja mendapatkan 2 juta lebih. 2.250.000 Iya. untuk Komplit mungkin anak sekolahnya Ya, ada, balitanya ada. Nah itu berarti kalau triwulan berarti 6 jutaan lah. 6 juta masuk tanggal 16 Juni. Jam 8 pagi masuknya itu. Nah, ketika saya cek kembali di berikutnya di bawahnya di garis di baris kedua ada debit, ada debit pengeluaran di rekening tersebut. Awalnya saya juga aneh, ini sebenarnya sebesar 2.600.000. Berarti saldo KPM tinggal 4 juta kurang lebih 4 juta. Yang 2.600.000 ini kenapa kan? Kemana gitu? Siapa yang mengambil dalam jam yang sama? Itu hanya berbeda menit saja, bahkan detik mungkin gitu. Tanggal itu juga, tanggal itu, jam itu gitu. Masuk lalu keluar. Saya perhatikan di sebelah kiri ada kode. Tadi kode 2 masuk dan kode 10 di bawah ada pemindah bukuan atau debit dari pengeluaran lah. Jadi tidak dilakukan, bukan penarikan. Kalau penarikan kodenya kalau salah berapa ya? Di perbankan itu di buku rekening bisa dicek penarikan itu kode 2 ya, kode 2 itu penarikan. Kode untuk masuknya masuk kalau saya nggak lupa. Yang penting kode 10 adalah pemindahan bukuan. Nah, saya utarakan ke KPM, ini bukan diambil oleh siapa-siapa, tapi ini di sistem perbankan pindah secara otomatis. Saya kurang tahu di belakang ini apakah ibu punya rekening lain atau punya utang piutang dan sebagainya. Sudah dikonfirmasi ke bank. Saya konfirmasi dulu ke Korkab. Ke Korkab. Ke Garut, ke Korkab BKH. Saya tanyakan. Ada satu isu nih terkait tadi pemaketan, kembali lagi ke belakang. Tadi saya lupa. Ada isu dari masyarakat, ini sudah kerjasama dengan TKSK. Ada bagi hasil, betul tidak sih sebenarnya? Saya ditugaskan oleh Kementerian Sosial menjadi TKSK itu bukan baru kemarin sore. Dapat oteng juga kan? bukan kemarin sore. Alhamdulillah. Kalau dari segi penghasilan, walaupun relawan, walaupun hanya dikasih tali asi, kita punya sumber-sumber penghasilan lainnya. Saya juga pernah menjadi pendamping desa, juga pernah menjadi panitia pemilihan umum. Itu juga kan ada bayarannya. Jadi alhamdulillah dari segi ekonomi, alhamdulillah dengan kemauan dan kemampuan kita bisa diberdayakan. Yang penting dapur kita ngebul, anak kita kesekolahkan dan sebagainya. Kaitan dengan hal-hal ada indikasi dianggap bahwa TKSK itu kerjasama dengan A dengan B dengan kaitan program sembako dan lain sebagainya, saya juga paham regulasi, Pak. Paham regulasi karena di sini tugas dan fungsi TKSK bukan ke arah pedagang. Ini kan perdagangan bebas sifatnya. Jadi yang jelas-jelas melayani KPM dengan barang, penyediaan barang dan keagenan itu mutlak itu urusan pedagang. Dan saya bukan pedagang dalam hal ini.
walaupun gitu tadi disebutkan bahwa untuk TKSK mempunyai tali asi sebesar itu, dan kami juga sebagai pendamping sosial sembako juga digaji Pak, digaji oleh Kementerian Sosial. Jadi memang betul penghasilan atau secara ekonomi saya alhamdulillah cuma cukupilah untuk keluarga. Tapi kalau ada indikasi-indikasi tersebut, masyarakat berbicara A, B, C, dan D dan sebagainya, saya selaku manusia biasa tidak merasa kecewa karena pemahaman, karena SDM masyarakat itu perlu kita maklumi juga. Yang penting selama kita tidak berbuat, nah itu kita enjoy saja. Gitu. Saya tidak pernah marah, tidak pernah kecewa di isu A, B, C dan sebagainya, karena memang seperti itulah masyarakat. Ya. Saya tidak menyalahkan masyarakat sama sekali karena ketidaktahuan. Jangankan hal-hal sejauh itu, yang wajib saya sosialisasikan, yang wajib diketahui oleh masyarakat kadang-kadang tidak maksimal menyimaknya dan bisa multitafsir. Dalam Pedum juga bisa multitafsir. Menurut si A seperti ini, walaupun penjelasan yang sama. Saya contohnya pidato di sebuah forum di desa mengumumkan mensosialisasikan regulasi tentang A, B, C, D dan sebagainya, mungkin saja yang menyerap berbeda-beda. Padahal saya mengucapkan hal yang sama gitu. Didengar oleh telinga semua orang gitu. Tapi pemahaman pasti bakal berbeda-beda. Hal ini saya juga memaklumi, yang jelas untuk hal-hal yang mengarah-arah ke penyelewengan anggaran dan tersebut itu kan bisa dibuktikan dengan bisa dikatakan ya apabila sudah ada bukti yang daripada digibahkan mending kena dilaporkan. Nah, gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan obrolan ini menjadi edukasi terhadap masyarakat. Satu lagi. Apa? Mohon maaf. Tahun 2022 ini masih menunggu arah kebijakan pemerintah pusat mau dibawa kemana program ini. Karena boleh dikatakan hari ini saya bingung apakah saya harus masih mengaku sebagai pendamping atau tidak. Karena tadi alasannya Dirjen PFM-nya dihapus melalui Perpres 110 2021. BPNT jadi menginduk ke Linjamsos. Linjamsos ini yang membawahi PKH. Jadi BPNT dan PKH akan disatukan. Karena di situ juga kan kombonya beririsan. Beririsan. Mungkin saja pendampingan ini apakah mau ditunjuk TKSK dilibatkan lagi menjadi pendamping atau tidak. Kalaupun tidak, tetap saya menjadi pemantau program sebagai TKSK, bukan pendamping. Oke, terima kasih. Obrolan yang cukup menarik. Mudah-mudahan jadi edukasi. Mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman antara masyarakat secara umum dengan petugas secara khusus mungkin. Terima kasih. Lain waktu kita bahas dengan topik yang berbeda. Terima kasih Pak Adet Tanto Setiawan.